namanya udah Maret ya teman-teman ya. Yuk kita baca buat bulan Maret ini. Apa sih yang perlu kita perbaiki supaya Maret ini juga berlalu dengan smooth ya. Supaya juga kita bisa ngejalanin dengan seneng, ngejalanin dengan happy ya, pasrah tapi tetap usaha. Terlepas dari apa yang terjadi nantinya gitu kan. Ya kita gak ada yang pernah tahu yang nanti itu kayak gimana kan, gak ada yang tahu. Ya kan, yang penting kita berusaha aja. Ya sehat-sehat selalu teman-teman ya, jaga kesehatan pastinya, jaga hati dan pikiran juga pastinya ya. Barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan baca ya. Oke, stay tune in this channel and don't go anywhere. Still in this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, buat teman-teman yang mau personal reading silahkan ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya, kirim aja ke sini emailnya ya kalau misalkan mau personal reading. Nanti akan dipandu gimana caranya supaya bisa personal reading ya, dan waktu serta kapannya. Oke. Right, kita baca yuk di bulan Maret ini. Kita akan baca secara umum seperti apa overall ya, hubungan percintaan kamu kayak gimana, lalu untuk yang jomblo juga seperti apa, karir kayak gimana, keuangan, dan juga yang paling penting adalah saran buat ngadepin Maret itu kayak gimana. Oke ya, kita baca terlebih dahulu buat overallnya seperti apa. Overall kita buka 3 kartu ya teman-teman ya. Overall di bulan Maret buat teman-teman Aries. Oke, buat Aries ya, overallnya seperti apa di bulan Maret ini. Kita bakalan buka 3 kartu ya. 3 kartu yang pertama ada ego, and then ada attachment, dan juga ada reality. Oke, kalau misalkan kita lihat 3 kartu ini ya teman-teman ya, ini adalah kartu dimana secara overall ya, gambaran secara overall atau secara umum seperti apa. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari kartu ego ya. Kartu ego ada Sun ya untuk planetnya, dan juga zodiaknya ada di Leo ya, elemennya fire. Dan planet Sun ini bercerita mengenai hal-hal yang bersifat ego ya, maskulin, keinginan ya, kayak gitu. Hal-hal dimana di bulan ini kemungkinan besar ya ada emosi-emosi yang terbawa gitu ya, ada hal-hal dimana kamu memaksakan sesuatu hal itu, sedangkan kapasitasnya kamu belum di sana ya. Artinya bukan berarti kamu gak mampu gitu, tapi lebih ke kayak maksain segala sesuatunya. Contohnya udah tahu capek gitu kan, tapi maksa banget mau pergi gitu. Udah tahu hujan atau udah tahu apa gitu kan, tapi maksa banget pergi nggak bawa payung gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu, udah tahu kapasitasnya dirinya A gitu kan, tapi maksa banget supaya bisa D, E, F, G, A, I sampai Z gitu ya, kayak gitu maksa. Bukan berarti kita nggak mampu, bukan. Punya keinginan tuh bagus teman-teman ya, tapi kalau misalkan pada akhirnya keinginan tersebut membawa teman-teman ini pada akhirnya menderita sendiri, abis itu jadi mudah terbawa emosi, ini yang akhirnya jadi nggak bagus ya. Ada potensi cerita tersebut ya. Dan juga kalau misalkan kita lihat ada attachment ya, Saturnus ya, Saturnus Capricorn, teman-teman, ini mengenai cerita-cerita mengenai godaan dan keterikatan ya. Ada keserakahan di sana ya kan, ada greedy ya. Juga ada keberhasilan juga gitu ya. Kayak gitu. Ada tawaran-tawaran di mana akan membuat kamu itu kayak milih sesuatu hal yang udah tahu ini nggak baik gitu kan, tapi kayak shortcutnya tuh ada gitu ya. Bener-bener kayak ada jalan pintas banget, dan kayak kamu tuh berasa aduh gimana ini, kayak ada kesempatan gitu kan ya, ada ini. Tapi kamu tahu bahwa itu tuh hal yang nggak bagus ya. Akan ada pilihan seperti itu ya teman-teman ya, tetap milih yang baik ya. Apapun godaannya. Dan di bulan Maret juga teman-teman ya, apapun godaannya, keterikatan yang teman-teman akan alami ya, berkaitan dengan mungkin masa lalunya teman-teman ya, hal-hal seperti itu ya, belajar untuk melepaskan. Ini nggak gampang teman-teman ya, nggak gampang, tapi kalau misalkan kita bisa melihat dari sudut pandang yang luas ya, kita bisa lebih terbuka lagi ya, kita bakalan melihat bahwa ternyata cukup sekian deh gitu ya, adalah seperti itu. Dan reality ini juga sama ya, hampir mirip ya, ini tentang memaksakan sesuatu hal. Kalau ego itu juga berhubungan dengan diri gitu kan, maksain dirinya gitu kan. Dan reality ini juga sama, tapi lebih ke kayak maksain orang lain gitu ya, kayak gitu. Jadi ada Saturnus juga di sana gitu kan, yang bercerita mengenai aturan-aturan, batasan-batasan
yang membuat manusia diingetin banget buat apa sih, menyadari bahwa tiap-tiap manusia itu punya kapasitasnya masing-masing, punya keterbatasannya masing-masing. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan daripada kita maksa-maksa gitu kan, cerita-cerita tentang pemaksaan gitu ya. Ya ini nih bagus gitu ya, menurut kita bagus, menurut orang lain juga belum tentu bagus gitu. Jadi akan ada cerita-cerita di mana kita kayak maksain apa yang kita lihat bagus ya untuk juga dipandang orang lain tuh juga bagus. Nah ini cerita-cerita yang hadir di bulan Maret ya, pemaksaan nih, pemaksaan ya kayak gitu. Ada hal-hal di mana kamu merasa tertekan dengan aturan-aturan yang diberikan gitu kan ya, seperti itu. Jadi ya ada kalanya belajar untuk bisa beradaptasi ya, tapi juga nggak perlu yang namanya frustasinya kita tuh dibawa ke orang lain gitu ya, kayak gitu. Ya oke, teman-teman ya, sekarang kita bakalan ngelihat ke yang selanjutnya, ini overall ya. Lalu kita lihat ke hubungan percintaan ya. Kita bakalan lihat ke hubungan percintaan. Percintaan kita pakai apa ya? Coba kita lihat. Kita coba lihat percintaan kita pakai ini aja deh ya, punya Rumi. Oke. Untuk teman-teman Aries ya, percintaan di bulan Maret nih. Coba kita akan ambil 3 kartu ya, teman-teman ya. Kita bakal ambil 3 kartu. Ada Sacred Convergence, and then ada From Nothing to Everything, dan ada The Lion and the Deer. Alright, kita baca satu-satu dari Secret Convergence dulu ya. Secret Convergence ini bercerita mengenai memaksakan sesuatu hal ya dalam satu hubungan. Kita nggak pernah bisa maksa sesuatu hal itu terjadi menurut dengan kehendak kita, apalagi ngatur-ngatur pasangan kita ya. Karena apa? Karena dia juga manusia gitu kan, punya yang namanya kebebasan untuk berpendapat, punya kebebasan untuk memilih ya untuk hidupnya sendiri seperti apa. Karena ketika kita memaksakan seseorang berubah atau memaksakan kehendak kita ke orang lain, apalagi ini orang yang kita sayang ya, ini bakalan jadi hubungan yang sangat capek dan melelahkan ya kan. Apalagi kalau misalkan kita maksa tapi kita kayak maksanya tuh kayak harus banget gitu, kayak ngontrol banget segala sesuatu hal, ini bakalan jadi hubungan yang akan sangat capek banget ya di bulan Maret ya. Lalu setelahnya ada From Nothing to Everything ya. From Nothing to Everything ini kalau misalkan kita lihat ya, coba ini cerita mengenai kenyataan gitu. Kadang-kadang kamu terlalu apa ya, sibuk sama fantasi yang ada di pikiran kamu sendiri gitu, bahwa ini nantinya akan seperti ini, akan ini jatuhnya jadinya malah maksa gitu ya, memaksakan sesuatu hal yang pada kenyataannya nggak seperti itu gitu ya. Seperti itu. Kadang-kadang gini, kadang-kadang pelajaran itu datangnya itu nggak harus yang enak-enak terus teman-teman ya, tapi kadang-kadang pelajaran datangnya juga nggak enak duluan gitu ya. Ada hal-hal yang perlu dipelajari ya, seperti itu, belajar untuk surrender, menyerah pada hal-hal ilusi-ilusi yang ada di pikirannya teman-teman gitu, tapi lihat kenyataan itu seperti apa ya, kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang memberikan apa ya, bunga-bunga harapan sama diri kita sendiri, padahal secara kenyataan mungkin hubungannya nggak kayak begitu gitu. Ya oke ya. Selanjutnya adalah The Lion and The Deer ya. Ini adalah tentang takut berbuat salah ya. Kadang-kadang dalam satu hubungan kita mau kayak gini, takut salah, nanti takutnya begini, nanti kalau misalkan kayak gitu kan, nanti takutnya seperti itu. Ada banyak ketakutan yang kamu alami ya dalam bulan Maret ini. Sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin sih ya. Kalau misalkan kita bikin kesalahan pun namanya juga manusia ya, asal nggak diulangin aja. Hari ini bikin satu hal yang sama, besok sama lagi gitu ya. Kayak gitu, nggak ada yang perlu ditakutkan kalau misalkan kita bikin kesalahan atau ternyata kita memilih hal yang salah atau orang yang menurut kamu salah gitu kan dalam hubungan yang kamu jalani gitu. Kalau misalkan kita takut kayak gitu, malah kayak jatuh sendiri gitu ya, malah nambah problem juga ya. Kadang-kadang kayak gitu, saking takutnya gitu kan, kepinginnya bener terus ya, saking takut salah gitu atau disalahkan ya, terus akhirnya malah jadi arogan kita gitu kan. Karena terlalu sibuk dengan persepsi sendiri gitu, sibuk sama pikiran sendiri. Nah nggak ada yang perlu ini sih ya,
nggak ada yang perlu ditakutin sebenarnya teman-teman ya. Salah itu adalah bagian dari kehidupan kita ya. Dengan salah kita belajar untuk tahu yang namanya benar tuh kayak gimana gitu ya. Oke, ini adalah untuk hubungan nih, untuk hubungan. Jadi belajar untuk melepaskan ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri, lihat secara kenyataan itu seperti apa ya. Oke, selanjutnya kita ke teman-teman yang jomblo. Teman-teman yang jomblo, kita coba lihat ya untuk bulan ini. Kita lihat untuk teman-teman yang jomblo, Aries ya, Aries. Kita ambil 3 kartu ya teman-teman ya. Ada nurturing, ada retreat, dan juga ada courage. Oke. Ini kayak gini nih ceritanya ya kan. Kalau misalkan ada tawaran-tawaran dalam hidupnya kamu ya, ini berlaku untuk semua, entah itu mungkin tawaran hubungan, entah itu mungkin tawaran pekerjaan, atau entah apapun lah ya. Sebaiknya teman-teman ya jangan terlalu terburu-buru gitu. Jadi bener-bener renungkan dulu, memang yang matang-matang gitu ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Oke, aku ini aja deh ya, kayaknya enak banget, kayaknya apa dan apa, kayaknya bener-bener oke lah gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalkan kamu renungkan lagi, mungkin aja yang sudah kamu jalani sebelumnya itu jauh lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ya, ini adalah masa dimana kamu diingetin buat apa, melakukan sesuatu hal dengan keberanian, termasuk dengan mempertahankan gitu kan, mempertahankan atau tetap dengan berani untuk merawat apa yang memang sudah kamu rawat selama ini gitu. Jadi udah jalan nih gitu kan ya, jangan ditinggal hanya karena kamu kayak kepincut kerjaan yang lain gitu ya, kayak seneng sama kerjaan lain atau kayak gimana ya. Ini istilahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi belajar untuk merawat, memelihara apa yang memang sudah kamu rawat selama ini ya, baik itu di kerjaan, baik itu dalam pilihan-pilihan hidup yang sudah kamu pilih gitu kan, dan berani gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Kalau misalkan ada tawaran-tawaran yang jauh lebih baik lagi, pikirin baik-baik. Oke ya, dan berani melangkah ini tentunya ya, berani melangkah. Right, selanjutnya buat karir ya. Karir kita baca pakai kartu apa nih? Karir sama keuangan nih. Kita jadiin satu aja kali ya, karir sama keuangan. Buat teman-teman Aries ya, karir dan keuangan buat teman-teman Aries. Kita baca satu kartu aja ya teman-teman ya. Karir dan keuangan ini ada komitmen di sini. Kalau misalkan dihubungkan dengan karir dan keuangan ya, ini berarti sarannya teman-teman, saran untuk teman-teman ya, ini jangan gampang tergoda sama hubungan sesaat gitu ya. Artinya hubungan sesaat ini dalam artian gini, ada tawaran-tawaran baru gitu, misalkan dalam pekerjaan, ada karir yang kayaknya bagus banget gitu ya, menawarkan offering salary yang lebih tinggi gitu. Terus habis gitu mungkin tempatnya juga jauh lebih oke, teman-temannya juga jauh lebih oke ya, situasi yang baru dan bla 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 gitu. Jangan terlalu terburu-buru ya, karena ada kartu komitmen di sini ya. Hati-hati dengan godaan-godaan yang sesaat ya sifatnya seperti itu. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan teman-teman ini menjaga komitmen dengan baik sama apa yang memang sudah teman-teman kerjakan selama ini. Jadi jangan nggak ada hasilnya nih kayaknya gitu ya, terus abis itu ditinggal gitu. Jangan, tapi pikirin gimana caranya supaya berhasil gitu, supaya ada hasilnya tuh kayak gimana. Ada problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi, ada Gemini di sini ya. Tapi kalau misalkan ini bisa diperbaiki dengan baik ya, belajar untuk lebih banyak mendengarkan daripada banyak bicara ya, ini bakalan juga teratasi dengan baik kok ya. Oke, ini buat karir dan keuangan. Jaga komitmen juga teman-teman ya, jangan belanja ini gitu kan ya, tapi nggak ngelihat pendapatannya kayak gimana gitu. Jadi mesti imbang ya antara pengeluaran dan pemasukan juga ya. Oke, teman-teman jaga komitmen. Kalau emang udah nggak mau belanja ya udah gitu, jangan dipaksain. Jangan paksa belanja, seneng kan dia. Oke ya, selanjutnya ada saran buat ngadepin bulan Maret ini buat kamu ya. Coba kita lihat, kita pakai Goddess Oracle ya teman-teman ya. Kita bakalan ambil 3 kartu. Oke, coba kita lihat ada
receptivity, and then ada Mother Earth, dan juga ada unconditional love ya. Oke, ini teman-teman ya, belajar lebih empati lagi. Empati itu sama apa sih? Ya peduli sama sekitarnya teman-teman. Artinya kayak gini, oke, kamarku kotor nih gitu kan, dia bersihin gitu kan. Jangan cuma dilihat kotor doang dan males doang gitu kan, tapi males buat bersihin. Oh, rumahku nih gitu kan, sampahnya numpuk banget, buang gitu kan. Hal-hal yang seperti itu, melakukan satu tindakan ya, empati dengan lingkungan ya, bukan dengan ini bukan hanya dengan orang lain, tapi dengan kondisi dan keadaan kamu sendiri gitu. Artinya kalau kamarnya kotor ya udah gitu kan, dibersihin gitu. Ada hal-hal yang seperti itu ya. Dan tentang penerimaan ya, kadang-kadang teman-teman ya, stop lah yang namanya memberi terus-terusan dan kamu pada akhirnya capek gitu. Kalau memang ada yang hal-hal yang bisa kamu beri ya nggak apa-apa ya, as long as itu nggak bikin capek, nggak bikin mood berantakan, nggak bikin emosi naik turun ya fine gitu. Tapi kalau misalkan dengan memberi ini kamu jadinya capek dan kamu malah nggak peduli sama diri kamu sendiri, sebaiknya ini diseimbangkan ya. Bukan berarti kamu nggak boleh memberi, enggak ya, tapi ada masanya dimana juga kamu juga mesti belajar buat menerima gitu. Jadi biar nggak capek dan ada keseimbangan. Jadi bukan mindset ya, pikirannya di ini lagi teman-teman ya. Jadi kadang-kadang orang tuh mau nerima itu susah gitu. Karena apa? Karena ya, mereka pinginnya memberi gitu kan. Dia wajar, itu bagus banget. Tapi kadang-kadang kita juga mesti belajar untuk menerima ya. Pola pikirnya dirubah dengan cara apa? Kalaupun aku menerima gitu kan, yang menerima anugerah dari alam semesta ini, menerima apapun ya, syukurlah ya. Ini pun aku bisa kasih ke orang jauh lebih banyak lagi gitu. Jadi mindsetnya yang dirubah ya, kayak gitu. Jadi pola pikirnya yang dirubah dengan dengan menerima. Bukan berarti aku lemah gitu, tapi dengan menerima aku akan jauh lebih banyak untuk memberi. Nah kayak gitu. Ada cerita-cerita bahwa lingkungan sekitar mungkin berpikiran tentang apa dan kayak gimana, bercerita tentang apa, atau ada selentingan kayak apalah ya buat kamu. Tapi teman-teman ya jangan dibales, artinya julid dengan julid gitu ya, nggak usah gitu. Terus ngomong dengan soalnya nggak usah ya, yang biasa aja teman-teman ya, disenyumin aja. Kan yang kenal kita diri kita sendiri, mereka nggak kenal diri kita kayak gimana. Jadi bolehlah mereka beropini apa gitu, as long as itu nggak yang namanya menyebabkan kericuhan dan keributan orang lain gitu kan, ya fine. Tapi kalau misalkan kita sendiri dengan seperti itu, kita bisa ngambil makna baiknya. Oh at least tahu gitu kan orangnya kayak gimana gitu. Terus habis gitu at least juga kita ngerti sendiri dan kita bisa benar-benar diri ya. Oke, apa sih yang membuat orang berpikir seperti itu? Tapi juga jangan terlalu ini dibawa baper banget sampai yang namanya nangis, nggak mau makan, kepikiran gitu, jangan ya. Orang boleh berpendapat kayak gimana dan seperti apa mengenai kita, tapi yang paling penting adalah pandangan diri kita tentang diri kita sendiri. Oke, teman-teman, Aries ya, ini adalah gambaran kecil ya dari hal-hal yang terjadi di bulan Maret, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran ya buat kita semua, buat kamu, buat aku juga ya. Oke, apapun yang terjadi di bulan Maret, tetap lakukan yang terbaik teman-teman ya. Kalau misalkan kita masih belum melakukan yang terbaik ya, setidaknya kita nggak nyakitin siapa-siapa. Oke, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. See you the next month. Bye bye.